Ini ada utang yang senilai 144, ternyata itu bukan utangnya Sunita Yanti, tetapi utangnya adalah utang water sport. Nah, di sini kita lihat ada rekayasa, sehingga Sunita Yanti membuat surat pernyataan dan mencabut apa yang sudah Sunita Yanti tanda tangani. Nah, akhirnya di sini kita bingung siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami LPD. Nah, akhirnya kita sepakat dengan pihak-pihak terkait, LPD Kota, LPD Provinsi, kita membuat dan melakukan supaya LPD Desa Adat Serangan diaudit. Dari audit ini kita melihat dan menemukan hasil yang dilakukan oleh tim audit independen yang dibiayai oleh Provinsi Bali. Nah, kita menemukan di sini ada dokumen bahwa dana LPD itu yang secara tertulis itu diperkirakan kerugiannya mencapai 4,2 miliar. Nah, dari itu yang tertulis yang ada di dalam proses pembukuan. Yang tidak dibukukan itu ada dana. Ini sudah jelas disebutkan di sini. Ada dana orang asing yang menempatkan uangnya, mendepositokan uangnya 2 miliar di LPD Serangan. Nah, ternyata 600 disimpan di LPD, 1,4 dipakai oleh IMADE Sedana untuk kepentingan bisnis pribadinya. Ini dokumen-dokumen yang kita miliki. Nah, kita laporkan, akhirnya setelah keluar hasil audit, kita laporkan ke Kejari. Nah, dari Kejari sampai sekarang, di Kejari juga sudah banyak di media menyebutkan bahwa calon-calon dan nama-nama tersangka sudah dikantongi. Itu pernyataan dari Kepala Kinsus, Pak Nyoman Sugiarto. Nah, kita merasa bahwa kasus LPD akan segera berakhir. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini belum ada tanda-tanda bahwa calon tersangka itu diumumkan. Nah, akhirnya kita merasa keberatan dan kita kena merasa bahwa di Kejari ada tekanan-tekanan dari pihak-pihak terkait. Akhirnya kita melayangkan surat. Kemarin kita sudah mengirim surat, pertama ke Kejaksaan Agung, kedua ke Komisi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan yang ketiga kita sudah mengirim surat ke Kejari Denpasar, termasuk ke Kejati Bali. Nah, mudah-mudahan surat ini bisa ditanggapi dan calon tersangka segera dipublis. Nah, sampai saat ini karena sudah berlarut, kasihan uang masyarakat, gitu. Apalagi di sini ada pemalsuan dokumen. Salah satu contoh misalnya ini yang kami lihat di sini, yang kami dapat dokumennya. Pertama ada biliet senilai 2 miliar yang disimpan 600, tanda tangannya palsu, pemalsuan tanda tangan. Nah, ini kan kalau dilihat dari bukti-bukti yang kami miliki, termasuk saksi-saksi yang sudah diperiksa, semestinya sudah lengkap gitu. Nah, tapi sampai saat ini kami merasa keberatan dengan kinerja Kejari yang sampai saat ini belum berani. Ada apa di balik ini? Nah, mudah-mudahan nanti dengan apa yang kami lakukan saat ini, berdasarkan kepercayaan kami, keyakinan kami dengan Banten seperti ini, Pejati ini, mudah-mudahan membawa berkah kepada siapa mereka yang berada di balik ketidakbenaran ini, mendapat hukuman yang setimpal. Dan bagi mereka yang melindungi kejahatan, bahwa kehidupan mereka juga di kemudian hari, kalau dibilang profesi mereka, karir mereka juga supaya tidak tercapai sesuai keinginan mereka. Nah, nanti masyarakat ini di dalam kertas kosong di depan ini, nah, kami mohon warga untuk menulis tuntutan apa yang bapak-bapak ingin sampaikan, catat, tulis, tanda tangani, dan nanti tuntutan warga, tuntutan bapak-bapak kami akan bawa ke Kejari, kami akan kawal ke Kejari dan Kejati. Bila perlu, kalau ini juga tidak direspon, nah, kami berharap bahwa kita akan siap mendatangi Kejari. Ya. Nah, itulah nanti bahwa proses yang akan kita lakukan. Dan kita tidak akan berhenti sampai di sini.
kita akan terus berjuang demi perbaikan yang namanya perekonomian desa. Dalam hal ini di LPD Serangan. Karena melihat dari kronologis beberapa kali kejadian, LPD Serangan sudah mengalami seperti sekarang, tidak hanya hari ini. Nah, kalau sekarang tidak ada efek jera, maka kita berharap Kejari harus bisa bersikap tegas, tidak melihat bahwa hukum ini bisa diintervensi oleh penguasa maupun yang lain. Ini harapan kita bagi warga. Kami persilakan untuk satu persatu. Ini ada 5 lembar, tolong diisi tuntutannya apa, catat, silakan satu persatu. Satu siapa, nanti nih semua bisa diisi nih, langsung ditulis. Ya, dan perlu kasih panjang, nama aja langsung. Apa tuntutannya? Nanti kita akan kawal. Ini lagi satu kosong. Ya. Karena kita akan melihat juga bahwa sejauh mana Kepala Kejari menegakkan dan komitmen terhadap misi yang beliau pernah sampaikan di media maupun di masyarakat, bahwa penegakan hukum tidak akan pandang bulu siapapun mereka. Dan kita ingin buktikan sampai detik ini sudah hampir setahun lebih bahwa kasus LPD Serangan masih terkatung-katung. Silakan lanjut. Makin banyak tuntutan warga, kami harapkan, karena ini nama juga Pak Patut, nama ya? Nama bisa langsung dikasih, tulis tuntutan saja bisa, yang penting tanda tangan ya, biar jelas bahwa ini sebagai bukti bahwa kita merasa Kejari belum kerja secara maksimal. Oke, Mas. Lanjut. Ya. Mungkin disampaikan ini sudah lama menunggu, sekitar 10 bulan lebih nih. Ya. Kenapa memilih jalur Niskala? Kenapa kita memilih jalur yang sekarang kita lakukan, jalur Niskala ini? Karena pertama kita punya yang namanya ada 3 hukum di dunia ini. Pertama kita punya hukum hak asasi manusia, itu sudah diabaikan. Kedua kita punya hukum formal yang sudah bisa diperjualbelikan. Salah satu sekarang dari proses yang kita tunggu-tunggu kasus LPD Desa Adat Serangan sampai saat ini sudah lebih dari 10 bulan Kejari belum juga bisa menentukan siapa calon tersangka. Nah, yang ketiga, kita menggunakan jalur Niskala ini sebagai bukti bahwa kita sama-sama punya kepercayaan. Pertama, ketika mereka menjabat orang-orang di kejaksaan, mereka disumpah dan dilantik secara kepercayaan dan keyakinannya. Kita akan balikkan ini kepada beliau, bahwa siapapun mereka yang berada di balik ketidakbenaran ini, bahwa mereka yang mempermainkan hukum ini supaya mendapat hukuman yang setimpal, dan karir mereka harus putus sampai di sini. Nah, kami berharap Tuhan juga merestui
bahwa beliau yang beristana dan berkuasa di Pulau Mas melihat bahwa kebenaran ini harus segera diproses. Berarti istilahnya Bapak ini dengan giat ini menyumpah mereka untuk ini. Secara langsung kami menyumpahi mereka siapa saja, baik itu pejabat pemerintah, baik itu pejabat Kejari, nah yang termasuk siapapun yang berada di balik ketidakbenaran ini, kami menyumpahi dan mengutuk supaya mereka tidak bisa tenang selama hidupnya. Pak, berarti ada dugaan ada yang masuk angin gitu Pak di. Kalau dugaan-dugaan sudah pasti ada, karena dari beberapa rentetan kasus-kasus LPD tidak perlu waktu yang cukup lama. Apalagi kami di Desa Adat Serangan, kasus LPD bukti sudah kuat, saksi-saksi sudah diperiksa lebih dari 10 orang. Nah, bukti-buktinya sudah sangat kuat sekali, apalagi laporannya sudah dari tahun 2015 sampai 2019. Pak, ini nanti kelanjutannya seperti apa Pak? Kalau masih belum ada efeknya dari giat masyarakat hari ini, apa yang akan dilakukan? Nah, ini kan salah satu bentuk aksi yang kita lakukan secara damai, kita tidak sampai harapan mereka kita gaduh. Tetapi kalau hari ini, besok kita kawal tuntutan warga, tidak diindahkan, maka kita akan aksi. Sampai saat ini belum bisa dicairkan. Berarti yang hari ini hadir ini ada elemen dari mana Pak? Pertama, kalau kita melihat kehadiran mereka adalah perwakilan dari beberapa banjar yang ada di Desa Adat Serangan. Salah satu contoh misalnya kalau kita merunut dari perwakilan Banjar Ponjo ada, Banjar Kaje ada, Banjar Kawan ada, Banjar Dukuh ada, Banjar Tekan ada. Nah, dari 6 banjar yang ada, yang tidak terwakili adalah salah satu Banjar Tengah. Kita berharap kita tidak perlu banyak perwakilan, tetapi kita ingin melihat bahwa kebenaran ini sudah dinodai gitu, bahwa pejahat-pejahat yang sudah menggelapkan, menyalahgunakan dana LPD supaya menerima hukuman yang setimpal. Instruksi saya ikut bicara di sini karena di sini kami juga dari Kliang Banjar Pekan. Kami punya tabungan tidak bisa ditarik dari bank, dan kedua kami punya warga juga, dia punya deposito hampir 500 juta sampai saat ini tidak bisa dikembalikan oleh LPD. Kami mohon kepada bapak-bapak yang di atas tolong atensi kami karena supaya kasus LPD cepat selesai. Kami mohon sekali ini. Terima kasih. Ini tabungan Banjar ini. Oh, Ini tabungan Banjar. Ini tabungan Banjar Pekan ini. Kami tidak bisa menarik. Berapa nilai itu Pak? Berapa Kalau nilai? salah lagi 6 juta sekian. Sebelumnya hampir 8 juta. Mengajukan untuk dicairkan Pak? Gimana? Mengajukan untuk ditarik. Tapi kemarin sudah dibayar ini 1,5 juta karena dicicil karena tidak ada dana katanya. Berarti ini dari salah satu dari sekian banyak rekening baru ini aja yang salah satunya ya Pak? Ya, salah satunya. Salah satu contohnya. Tapi yang ada warga kami juga Banjar Pekan juga yang punya deposito 500 juta tidak bisa narik. Pak, boleh tahu nama Bapak siapa? Saya Bapak Madi Letre, Kliang Adat Banjar Pekan. Terima kasih. Bapak, yang untuk 1,5 juta itu siapa yang melakukan pembayaran? Atas nama LPD atau dari Ada oknum. oknum tertentu? Ini LPD-nya termasuk ini kayak jilid 2 ini. Jilid 2 LPD ini. Karena kemarin waktu penutupan kami dari Kliang-Kliang tidak setuju bahwa LPD itu dibuka. Itu yang pertama. Karena tidak ada dana yang bertanggung jawab atas dana itu. Makanya ditutup. Sekarang dibuka lagi. Ketua LPD-nya sudah diganti sekarang. Pak, lalu warga melakukan pengawasan terhadap aktivitas LPD saat ini seperti apa Pak? Ya cuma menunggu aja. Cuma menunggu aja. Itu aja. Oke, terima kasih, cuma itu aja. Ini dari kami, wakil dari Banjar Kawan. Kebetulan kami adalah Sabe Banjar Kawan. Ini uang Banjar lagi 23 juta dari 2019 sampai sekarang belum. Gimana caranya narik? Ini. Saya lihat sini Pak. Gitu ya Pak. Yang mana Pak? Dari ini tanggal 2019. 23. Rata-rata tiap Banjar yang belum bisa ditarik itu nilai tertingginya berapa Pak? Untuk Banjar aja Pak? Untuk Banjar kami kurang tahu. Kalau Banjar Kawan ini buktinya. Ini. Kami belum bisa narik. Jangankan uang pribadi, uang Banjar milik orang banyak. Sampai saat ini belum bisa. Padahal kami sangat membutuhkan uang untuk perbaikan Banjar.
Kami belum bisa ini sampai sekarang. Alasan LPD ya bangkrut, nggak bisa. Pak, itu kan alasannya bangkrut. Kenapa itu diaktifkan lagi jilid 2 itu, Pak? Maksudnya gimana pertanggung jawabannya itu? Ya kita kurang tahu dari atasan, mungkin harus aktif LPD itu di setiap desa. Karena gini, ada surat edaran dari Jero Bandesa bahwa LPD sekarang yang dibuka adalah punya kewajiban pertama untuk meminta kepada warga yang punya hutang supaya membayar. Gitu. Nah, bagi warga yang punya tabungan dan deposito jangan menarik dulu gitu. Nah, ini kan persoalan yang di kemudian hari akan menimbulkan masalah baru gitu. Pak, mungkin ada warga lain yang bisa diminta keterangan. Nah, ini kami punya tokoh, Pak. Ini salah satu tokoh kami yang sudah dulu pernah menjadi kepala lingkungan, mungkin beliau bisa bercerita. Pak Maderisna. Silakan, Pak. Jadi tanya apa? Ya. Masalah kasus ini seperti apa dari tanggapan masyarakat sendiri? Oh, kalau persoalan kasus ini kan sudah kita sepakat lah. Kalau bicara tentang Banjarkawan, kemarin hasil keputusan Barok sudah mendorong ketika persoalan ini di tingkat internal, kita punya niat baik lah, perjuru-perjuru itu punya niat baik seperti Pak Patut, bagaimana menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan. Jadi muncul inisiatif di situ. Nah, ketika inisiatif itu menemukan hasil, nah legitimasi soal perjuru siapa yang pelaku di situ, mereka tidak terima. Akhirnya keluarlah menjadi untuk minta ada tim auditor, untuk mencari hasil yang sesungguhnya. Dia tidak bisa memberikan legitimasi terhadap kelompoknya Patut yang telah dibentuk oleh perjuru sendiri, bukan Patut sendiri, dia dibentuk oleh perjuru. Nah, kalau kemudian itu tidak ada solusi di internal, ini tidak ada jalan lain demi menyelamatkan. Baik itu deposan, kebetulan ya Banjarkawan ini punya dana, Banjarkayu juga punya dana ya. Banjarkayu juga punya dana, Banjarpekun juga punya dana, semuanya punya dana di situ. Kita tidak melakukan artinya interest untuk menghukum seseorang, tidak. Kita ingin mengklarifikasi dan kemudian kita ingin menyelesaikan persoalan ini. Tapi kalau seperti ini kondisinya seperti apa, Pak? Harapan selanjutannya? Nah, kalau harapan kita ini kita tidak tahu juga kalau aspek hukumnya apa di persoalan biasa atau sedang atau luar biasa. Kalau melihat dari deadline waktunya ini kan persoalan luar biasa. Ini cukup 1 tahun loh limitnya. Nah, sampai kian hari ini tidak ada pengumuman, tidak ada penyelesaian hasilnya. Nah, wajarlah kalau masyarakat ini. Berarti dengan keinginan selanjutnya kalau semisal masih belum ada, berarti warga akan turun ke jalan juga? Iya, kita kan ingin menunjukkan bahwa kita percaya kepada Kejari. Jadi persoalan aspek hukumnya kita percayakan sepenuhnya. Kalau kemudian itu seperti apa yang ditanyakan tadi, ya kita harus pasti akan bersikap. Kita tidak tahu apa sikap kita nanti sesuai dengan teman-teman yang menjadi korban, apa itu deposan, atau yang memiliki kredit di situ. Yang memiliki kredit ingin bayar mereka, tapi kewajibannya tidak bisa dipenuhi oleh LPD. Sekarang kan masih jalan. Ketika proses hukum ini LPD sekarang jalan. Nah, ini ada apa ini gitu? Padahal dia tidak mampu memenuhi kewajibannya, dia hanya bisa menagih yang memiliki utang. Akan tetapi mereka tidak melakukan pembayaran terhadap para deposan yang memiliki uang di situ. Ini ada apa ini? Kenapa kok pembiaran seperti itu? Maksud kami, bagaimana penyelesaian ini sesegera mungkin lah, agar tidak berdampak kepada hal-hal yang lainnya. Itu Pak, boleh tahu nama lengkap Bapak? Saya namanya Nyaman Gede Pariate saya. Oh, saya warga, Pak. Warga. Ada batas ini sampai kapan sih ngasih kesempatan untuk pengumuman ini? Kita kan berharap kemarin. Yang pertama kita minta akhir bulan Mei ini semua calon tersangka sudah diumumkan. Makanya kita akan kejar secara estafet dengan melakukan tekanan-tekanan. Nah, kalau ini terakhir secara administrasi, secara hukum, aturan hukum kita tidak dilihat, gitu, tidak diproses, maka secara massa kita akan lakukan aksi unjuk rasa sampai akhir bulan Mei ini. Total kira-kira berapa sih jumlah dana yang tersimpan? Kalau dana yang kita lihat itu kan ada aset 4,6 miliar. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa 4,6 miliar ini 800 juta itu ke masyarakat. Dipinjam kurang lebih 300 orang. Nah, sekarang sisa 3,8 ini itu dipakai oleh oknum. Nah, oknumnya ini tidak bertanggung jawab. Gitu. Di awal mereka membuat pernyataan, di sisi lain mereka mencabut lagi pernyataannya.
Nah, akhirnya ya kami tidak merasa puas gitu. Ketika ranah ini harus diselesaikan di pihak desa, maka kita butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan. Dan ini kita laporkan lagi. Yang kita lakukan adalah pertama ingin melakukan tekanan kepada Kejari, pihak yang terkait, ada apa di balik lambatnya kerja Kejari. Yang sampai saat ini sebelumnya nama-nama calon tersangka sudah dikantongi, tapi sampai saat ini belum dipublis gitu, dan belum dilakukan sikap secara tegas. Kami curiga bahwa di balik ini ada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan bahwa kasus LPD ini sudah selesai. Tapi faktanya adalah ya kita masih punya masalah gitu. Aksi yang dilakukan warga hari ini Pak sudah dijelasin apa saja? Aksi yang pertama kita lakukan, kita pertama menceritakan kepada warga ini kronologis kejadiannya, peristiwa yang terjadi di LPD. Kedua, kita memohon warga untuk menyampaikan pernyataan sikapnya, melakukan tuntutannya secara tertulis, dan nanti kita akan kawal, kita bawa ke Kejari dan Kejati untuk diatensi dan disikapi. Yang terakhir adalah selanjutnya kita akan memberikan semacam kutukan, sumpah kepada siapapun mereka yang berada, yang berlindung, yang mengatasnamakan kebenaran, mereka berlindung di balik ketidakbenaran, melindungi kejahatan, bahwa mereka tidak akan tenang selama hidupnya. Ya, kutukannya yang jelas tadi, siapapun mereka yang berada di balik ketidakbenaran ini, melindungi kejahatan, bahwa mereka tidak akan selamat selamanya. Pak, caranya menyampaikan kutukan itu ada nama sendiri nggak Pak? Ini kita melakukan yang namanya pejati ya. Pejati ini kan dari niat suci kita menyampaikan kepada beliau. Ini kalau lupa ini sebagai saksinya gitu. Nah, niat-niat baik kita tidak hanya ingin menyelamatkan kita yang ada di sini, tapi kan banyak warga yang tidak bisa bersuara gitu. Supaya keinginan mereka tercapai. Nah, makanya dibentuklah perwakilan-perwakilan dari Bandar Banjar dan Selangor. Ada berapa jumlah warga yang menyimpan uang ini? Kalau kita berbicara soal menyimpan uang itu udah lebih dari 1.000 orang gitu. Karena ada itu dulu mereka punya tabungan di SD yang mengendap ada 5.000, 10.000 gitu. Jumlah tabungan aja itu yang mengendap 1,8 miliar. Iya. Nah, artinya tabungan itu semestinya kalau kita runutkan kronologisnya, tabungan itu sudah bisa menjadi pendapatan administrasi sebenarnya. Karena tidak mungkin lagi mereka yang sudah dari SD nabung gitu, nah sekarang sudah tamat sampai SMA, mereka nggak mungkin narik lagi gitu. Itu diendapkan gitu. Ini kan sudah Kejari, Bapak menilai proses hukumnya gimana? Kalau proses hukumnya jelas lambat. Karena kalau kita melihat dari beberapa pengalaman kasus-kasus LPD yang ada di Bali, itu kan tidak perlu waktu berpuluh-puluh bulan. Apalagi kita di Desa Adat Serangan, LPD-nya data kita cukup kuat, cukup banyak. Ini hampir 11 bulan. Nah, artinya apa? Bahwa di Kejari ini benar-benar melihat, karena ini ranahnya adalah ada kaitannya dengan lembaga adat. Nah, semestinya kalau ingin menegakkan eksistensi lembaga Kejari, menegakkan eksistensi lembaga pemerintah, semestinya jangan masyarakat yang dikorbankan gitu. Selama ini kan masyarakat yang dikorbankan untuk melindungi 1-2 orang gitu. Nah, kan ini yang tidak benar gitu. Bagaimana hukum kita berbicara adil? Ini hukum ini sudah tidak adil. Lihatnya hari ini gimana Pak? Mau nunjukin hasilnya? Hasil yang tadi di mana Pak? Dikumpulin lagi Pak? Di. Ayo Pak. Hidup. Barang bukti tengah. Nah, lumayan kok. Jadi pegang rame-rame Pak? Satu-satu. Pegang rame-rame. Siap-siap lah. Baik. Print buktinya dipegang. Print Mbak ya. Pernyataan sikapnya seperti apa Pak? Nanti dibacain ada? Ya. Tunjukin dulu Pak. Menyatakan sikap segera umumkan tersangka.
menyatakan sikap segera umumkan tersangka. Kalau dilihat dari kesimpulan yang kami baca, bahwa warga berharap calon tersangka segera diumumkan dan diberikan hukuman sesuai perbuatannya. Ini sudah jelas sekali. Kalau kami simpulkan sekali lagi bahwa warga berharap calon tersangka segera dipublis. Baik, sekian penyampaian dari masyarakat Desa Adat Serangan mengenai permasalahan yang ada di LPD atau dugaan penyalahgunaan dana untuk korupsi sebesar dengan kerugian 4 miliar lebih. Jadi warga sudah menyatakan sikap hingga menghaturkan Pejati untuk mengutuk perbuatan orang-orang yang bersalah. Mereka juga menuntut agar Kejari yang menangani kasus ini dapat segera memprosesnya hingga penetapan tersangka paling lambat harus akhir baik. Itu adalah tuntutan masyarakat. Pernyataan warga ini rencananya kapan dibawa ke Kejari, Pak? Kalau tidak Senin, Selasa. Ya, nanti saya info. Kita nanti membawa ini cukup perwakilan klien. Ya. Saya Iwayan Patut. Ya, yang ada Banjar Kancil. Desa Serangan Pak ya? Ya, Desa Adat Serangan. Ya. Sekian yang dapat saya sampaikan dari Desa Adat Serangan. Terima kasih.